Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 epistemologi dari Bayani, Irfani, dan Burhani, maka pada selanjutnya epistemologi dalam Islam itu berkembang, tidak hanya 3 itu. Setidaknya ada orang yang menggabungkan antara 2 epistemologi dasar, antara Irfani dan Burhani. Kalau Irfani itu cara mendapatkan ilmu melalui intuisi, melalui kasyaf, sedangkan Burhani itu melalui filsafat, rasional, akal, logika, dan kemampuan kognitif, artinya mendapatkan ilmu melalui rasionalitas. Nah, lalu dikembangkan oleh salah seorang tokoh bernama Suhrawardi yang memiliki gelar Al-Maqtul karena di akhir hayatnya dia terbunuh oleh kaum muslimin sendiri akibat fitnahan, framing terhadap Suhrawardi Al-Maqtul oleh kaum fuqaha fikih pada masa putranya Salahuddin Al-Ayyubi. Dikatakan sesat, dikatakan sudah kafir dan semacamnya. Ya biasalah seperti saat sekarang ada pengaruh politik. Kalau ulama musuhnya pasti ulama juga. Nah, sebelum kita membahas tentang epistemologi Syaraqi, kita kenalan dulu sedikit dengan Suhrawardi. Nah, Suhrawardi itu adalah orang yang cerdas, sejak kecil cerdas. Sampai dewasa, beliau itu umurnya hanya 38 tahun. Lahir di Suhraward. Gelar Al-Maqtul itu diperoleh karena di akhir hidupnya dia terbunuh di tiang gantungan Suhrawardi itu. Suhrawardi ini mengembangkan atau menggabungkan teori epistemologi Irfani yang mendapatkan ilmu melalui kasyaf atau intuitif, dan Burhani, kemampuan filosofis. Nah, menurut saya pribadi, ini adalah sebuah penggabungan yang cukup bagus. Artinya, orang mencari kebenaran bukan hanya melalui perolehan wahyu saja, perolehan wangsit saja, tapi juga melalui pertimbangan akal logis. Artinya, orang itu bisa memiliki pengalaman spiritual yang macam-macam. Seorang sufi, seorang kiai, seorang ulama misalnya memiliki pengalaman spiritual, tapi dia juga mengandalkan rasionalitasnya untuk menimbang apakah pengalaman rasionalitasnya itu benar-benar sungguh-sungguh kebenaran yang hak atau tipu muslihat setan, seperti itu ya. Dan juga dengan kemampuan rasionalitasnya, kemampuan filosofisnya bisa dijelaskan, bisa disampaikan kepada orang lain dengan cara argumentatif. Seperti itu ya. Karena Irfani itu adalah proses mendapatkan ilmu melalui kasyaf. Sedangkan Burhani itu melalui kognitif rasional akal kita, filosofis. Digabungkan ilham kebenaran yang datang dari Tuhan, wangsit, secara intuitif, secara kasyaf bagi orang-orang yang dikehendaki, lalu dikomparasikan dengan epistemologi Burhani. Nah, ini adalah sebuah epistem yang sebenarnya sangat ideal sekali, sangat bagus sekali. Kalau Irfani sumbernya atau caranya untuk mendapatkan pengetahuan Irfani ini menggunakan penyucian jiwa dengan riyadhah. Nah, kalau filsafat itu dengan kecerdasan logika, silogistik, maka jika digabungkan keduanya menjadi pas. Kita menjadi orang yang cerdas, filosofis, tapi juga tidak kehilangan akarnya, tidak tercerabut, atau kalau bahasa kaum kanan tidak liberal gitu. Tapi juga tidak terlalu dogmatis, yang artinya hanya mengamalkan laku-laku ritual semata untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan spiritual, pengetahuan-pengetahuan khuduri gitu ya.
Dia mengkomparasikan keduanya. Berarti metodenya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu pencerahan, iluminasi, isyraqiyah itu dalam bahasa Inggris illumination juga. Disebutkan dengan istilah illumination. Artinya pencerahan. Kalau kita ingin mendapatkan pengetahuan isyraqi atau pencerahan, iluminasinya Syuhrawardi, berarti kita menggabungkan keduanya, irfani dan burhani. Kalau irfani itu kita harus menyucikan jiwa, mensucikan jiwa, kemudian dengan cara riyadhah juga. Lalu yang burhani dengan kecerdasan akal, kita memahami, menguasai ilmu sebagai alat teoritisnya. Ilmu teoritis sebagai alatnya, seperti itu. Nah, sampai saat ini sekurang-kurangnya kita akan mendapatkan ilmu yang ideal tentunya. Cuman kelemahannya teori ini, epistemologi ini, kelemahannya itu hanya ada pada orang-orang elit saja. Artinya tidak bisa digunakan oleh orang-orang yang IQ-nya rendah, spiritualitasnya lemah. Artinya orang yang dilahirkan dengan bakat, kemampuan, kecerdasan yang lemah misalnya, bukan dalam tugas keilmuan yang mendalam, seperti itu. Kalau dari sisi keilmuan, tentu orang-orang yang mendapatkan ilmu seperti itu, orang-orang yang elit, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sudah tercerahkan iluminasi. Maka tidak salah apabila Suhrawardi itu dikatakan ulama yang cerdas pada waktu itu, sangat cerdas. Dia bisa mati di tiang gantungan karena fitnahan segelintir orang atau segelintir ulama fikih juga ya, yang iri terhadapnya karena kecerdasannya itu melampaui kualitas mereka. Kalau orang-orang jurisprudensi, orang-orang fikih misalnya, untuk mendapatkan ilmu harus buka kitab dulu, harus buka Quran dulu, sedangkan beliau sudah selesai lebih awal membuka buku. Dia mengakses pengetahuan yang sumbernya dari Tuhan dan menimbangnya atau mentelaahnya menggunakan alat filosofis, alat filsafat, seperti itu. Itulah isyraqi, epistemologi pencerahan. Isyraqiyah, gabungan antara irfani dan burhani. Kalau kita sekarang, rata-rata umat Islam khususnya masih berada pada level bayani. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah. Menjadi salah kalau kita menutup kemungkinan, menutup bakat kita untuk mengakses pengetahuan-pengetahuan yang bisa diperoleh oleh epistemologi yang lain, seperti itu. Ada banyak ilmu-ilmu yang tidak bisa diakses oleh teks tulis, seperti itu. Ada banyak ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis dalam mushaf, dalam suhuf, seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Ketika Allah memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada laut, perintah Tuhan itu, ayatnya itu ada dalam Al-Quran. Nah, sedangkan laut itu terbelah juga atas kehendak Tuhan, bukan karena kekuatan tongkat atau kekuatan kehebatan Musa, tapi karena perintah Tuhan. Wahai laut, terbelahlah misalnya. Tetapi ayat untuk perintah laut menjadi terbelah itu tidak ada. Nah, di situ maksud saya, yang ingin saya sampaikan adalah ilmu itu, ayat Tuhan, ayat itu artinya tanda. Ayat itu bukan hanya kalimat yang tertulis, itu tanda-tanda Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan untuk mempermudah kita mengakses. Tetapi ada ayat-ayat kauniyah Tuhan yang lebih luas, yang tidak bisa kita peroleh dengan membaca, tetapi dengan bertadabbur, dengan bertafakur, seperti itu, kita akan mendapatkan ayat-ayat Tuhan atau tanda. Min ayatillah, ayah itu kan tanda-tanda Tuhan. Ayat itu bukan hanya sekedar tulisan saja, seperti itu ya. Ada banyak tanda-tanda Tuhan di alam semesta ini. Itu saja
dari saya tentang epistemologi Isyraqiyah, al-Isyraqi atau pencerahan atau iluminasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.